Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa, dalam segmen sebelumnya, epidemiolog Griffith University Diki Budiman mengatakan vaksin Sinovac layak ditunggu, tapi saat ini vaksin tersebut masih diuji oleh tim riset. Nah, bagaimana untuk membahas bagaimana sektor keamanan vaksin Sinovac telah hadir Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 dari Universitas Padjadjaran, Profesor Kusnandi Rusmil. Prof. Kusnandi, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Profesor. Profesor, sampai saat ini tidak sedikit orang yang masih meragukan keamanan dari vaksin Sinovac. Dari hasil uji klinis sampai hari ini, seperti apa sebetulnya keamanan dari vaksin Sinovac ini, Prof? Jadi kan kita mempunyai subjek penelitian 1620. 1620 itu semuanya sudah disuntik satu kali. Dan yang disuntik dua kali itu udah 1610. Yang 10 orang itu nggak datang oleh karena berbagai alasan. Ada yang pindah kerja, ada juga yang pas waktu mau disuntik yang kedua, itu dia nggak datang oleh karena sakit. Nah, dari yang 1620, 1610 yang disuntik dua kali dan sekali itu kan kita ikuti selama sebulan setelah imunisasi, 3 bulan setelah imunisasi, dan 6 bulan setelah imunisasi. Yang kita ikuti 1 bulan setelah imunisasi, itu semuanya aman-aman saja. Nggak ada kejadian-kejadian yang mencemaskan. Bahkan 30 menit setelah diimunisasi ya nggak ada yang pingsan, nggak ada yang bagaimana, itu nggak ada. 1 hari juga, ya 1 bulan juga sampai sekarang nggak ada apa-apa. Tapi yang ada cuma sakit-sakit biasa oleh karena bukan sebab imunisasi, kebanyakan oleh karena batuk pilek biasa. Jadi soal keamanannya sampai saat sekarang dievaluasi 3 bulan ini, saya pikir baik. Tapi pertanyaan utamanya, apakah betul-betul bisa mencegah tertular COVID-19? Itu apakah sudah terbukti, Prof? Untuk membuktikan itu kan harus dibandingkan. Kan kita 50% dapat vaksin, 50% dapat placebo. Itu prinsip daripada uji klinis fase 2 dan fase 3. Nah, kita ini udah fase 3. Pada waktu fase 1 dan fase 2, itu udah dilihat efektivitasnya, imunogenisitasnya. Itu diambil waktu itu di Wuhan. Dan itu udah saya pelajari dengan baik-baik, bahwa itu mempunyai daya lindung di atas 90%. Ya, di atas 80%, 90% daya lindung yang ada di Wuhan itu. Nah, itu kita lanjutkan fase 3 di Indonesia, ya. Saya harapkan juga ya dalam yang 1 bulan pertama itu imunogenisitasnya cukup tinggi di atas 90% juga gitu loh, ya. Jadi saya yakin, dan tadi yang dikatakan oleh Pak Diki Budiman tadi itu bahwa kita ini kan vaksin inactivated, jadi kuman yang dimatikan. Dan ini udah biasa kita lakukan di Indonesia. Dari dulu kita udah pakai kuman yang dimatikan, ya, di puskesmas ya. Dan itu dampaknya cukup bagus. Kita lihat sekarang difteri itu udah nggak ada ya. Cuman 1-2 lah di seluruh Indonesia per tahun oleh karena dia tidak diimunisasi. Ya, pertusis juga jauh berkurang ya, dan juga tetanus neonatorium bahkan nggak ada ya, udah nggak ada ya. Nah, itu membuktikan efektivitas dari vaksin program imunisasi yang telah kita lakukan sekarang. Memang ada 1-2, tapi dibandingkan dengan jumlah penduduk kita yang sedemikian besar, 260 juta ya, terus kita kan kurang lebih 10 kali dari ini ya, dari Australia Pak Dik ya, Pak Diki ya, 10 kali daripada Australia jumlah penduduknya, dan luas wilayahnya 10 kali daripada Australia gitu ya. Nah, dengan kepadatan yang seperti ini, dengan jumlah yang penyakit ini untuk tetanus lepertusis, saya katakan sangat berhasil program imunisasi Indonesia. Karena saya lama di daerah, itu 8 tahun dulu di Lampung, begitu saya tamat ya, tahun 77 saya di perdalaman itu bagus.
ya. Kalau yang Prof, sekarang itu bagus tapi dibandingkan dengan dulu. perbedaannya dengan Pfizer dan Moderna itu apa, Prof? Handlingnya, ya. Kalau Moderna itu handlingnya itu kan mesti minus 70 derajat Celcius. Kalau umpamanya yang kita punya, yang kita pergunakan itu adalah antara 2 sampai 8 derajat Celcius yang udah biasa kita gunakan. Nah, kalau kita pakai Moderna itu, kita mesti merubah sistem cara penyimpanannya. Ya, dan itu hal yang baru untuk di daerah, bukan untuk di kota besar. Karena kota besar, umpamanya kayak Jakarta, Bandung, Surabaya, dia punya yang minus 70. Rumah sakit punya. Tapi begitu untuk sistem transportasi sampai ke kecamatan, sampai ke puskesmas yang kecil-kecil, saya nggak jamin itu karena kita belum biasa. Ya, seperti itu. Tapi metode virus yang dimatikan ini berarti memang sudah terbukti dan memang paling sesuai dengan masyarakat Indonesia, begitu ya, Prof ya? Oh iya, justru kita kalau yang tadi dikatakan pakai mRNA kita belum biasa ya. Dan biasa kalau mRNA itu daya lindungnya itu nggak begitu bagus ya. Karena saya membaca tentang yang Anhui yang lagi bikin itu pakai mRNA. Itu bahkan suntikannya 3 kali itu. Bukan 2 kali. Karena dia pakai RNA. Dia nggak pede itu. 2 kali nggak bagus itu ininya. Percobaan sementara yang ada di Cina ya. Itu RMNA ya. Nah, kalau pakai yang inaktif ini, saya yakin 2 kali itu cukup bagus ya. Oke, baik. Prof, kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen selanjutnya. Pemirsa, kami masih bersama dengan Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 dari Universitas Padjadjaran, Profesor Kusnandi Rusmil, di mana kami akan membahas siapa saja yang bisa mendapatkan vaksin. Profesor, ada informasi di media sosial bahwa masyarakat dengan penyakit komorbid ataupun penyakit bawaan ini tidak boleh mendapatkan vaksin COVID-19. Benar begitu, Prof? Betul. Ya, betul sekali. Jadi ada beberapa penyakit yang tidak boleh dapat vaksinasi ini. Pertama, adalah orang-orang yang sedang memakan obat-obatan yang menyebabkan gangguan daya tahan tubuh. Contohnya makan kortikosteroid ya, umpamanya prednison atau metilprednisolon lebih dari 2 minggu itu tidak boleh ya. Atau orang-orang yang mempunyai penyakit gangguan autoimun. Jadi orang-orang yang punya penyakit gangguan autoimun, jadi dia tidak boleh dapat vaksin ini. Jadi harus sembuh dulu. Atau orang-orang yang baru kena penyakit seperti campak, cacar air, itu harus nunggu 2 minggu baru boleh. Setelah sembuh baru boleh dapat vaksin ini. Jadi campak, cacar air, gondongan, tunggu dulu 2 minggu, ya. Nah setelah udah sembuh baru boleh, gitu. Karena itu penyakit-penyakit itu semua menyebabkan gangguan daya tahan tubuh. Sehingga apabila diberi vaksin, maka tidak akan terbentuk zat anti yang optimal. Jadi optimal itu nggak bagus terbentuknya. Seperti itu, Pak. Baik. Prof, kalau penyakit komorbidnya mungkin memiliki penyakit jangka panjang ya, tidak bisa disembuhkan dalam waktu yang singkat. Nah ini solusinya bagaimana kemudian, Dok? Supaya kemudian bisa mencegah terinfeksi COVID-19. Jadi yang banyak itu adalah diabetes dan darah tinggi selama ini ya. Kalau kita melakukan pemeriksaan untuk ikut imunisasi itu kebanyakan itu pada umur yang di atas 50 itu umumnya udah pada diabetes dan udah darah tinggi. Selama dia itu terkontrol dan makan obat teratur itu nggak masalah, boleh ikut penelitian ini. Yang penting terkontrol dan makan obat teratur. Oke, jadi tetap ada persyaratan dan juga rambu-rambunya begitu ya, Profesor, ketika sudah punya komorbid lalu ingin mendapatkan vaksin? Nah, jadi kan pada waktu dia itu dibikin informed consent, setuju untuk dilakukan imunisasi, itu ditanya dulu penyakit-penyakit yang ada, sedang makan obat apa, keluarga pernah sakit apa saja. Jadi bukan diri dia, keluarga. Apakah keluarga punya sakit MSB? Takut-takut dia di
diteliti dengan dalam, dan juga itu setelah diimunisasi itu akan ditelepon terus itu tiap minggu oleh petugas surveillance kita. Dan tiap habis itu diimunisasi dia juga akan ditanya ya. Kalau untuk masyarakat yang pernah terinfeksi COVID-19 dan kemudian dinyatakan sudah sembuh, ini juga sebaiknya mendapatkan vaksin, boleh atau tidak, Profesor? Sebetulnya boleh, ya. Jadi sebetulnya boleh. Oleh karena mungkin saja orang bisa dapat 2 kali penyakit COVID ini kan. Kan ada yang penyakit ini kalau saya lihat pelaporan di luar negeri itu ada yang dapat 2 kali gitu. Sebetulnya boleh, ya, untuk mendapat asal deh kondisinya bagus sekali lagi. Oke, Prof, ini BPOM masih menunggu hasil uji klinis dari vaksin COVID-19 ini. Kapan Prof kemudian akan diberikan kepada BPOM supaya ntar izin penggunaan emergensinya dapat keluar? Januari saya akan melaporkan interim report sebanyak 540 pertama, ya. Nah itu yang akan digunakan oleh Badan POM Januari ini. Ya. Tapi bisa disimpulkan semuanya berjalan lancar dan baik begitu Prof ya, tidak ada selama patut ini diwaspadai ya Prof ya. Alhamdulillah selama ini berjalan lancar, jadi nggak ada yang patut kita takutkan gitu ya. Karena sampai sini kelihatannya subjeknya sih happy aja gitu kalau ketemu sama kita gitu. Ya. Oke, baik, Profesor Kusnadi Rusmil, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi. Oke.